Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ambar Retnowati, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah 1. Pendidikan yang berpihak pada anak, yang dimana murid atau anak adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. 2. Dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita membekali mereka dalam menjawab tantangan zaman yang berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang keempat adalah dalam menuntun anak, sebagai seorang guru hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh yang baik, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tut wuri handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan berceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan duduk terdiam. 2. Siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga mentransfer nilai-nilai. 3. Jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Namun saya jarang berefleksi pada berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisis hasil belajar siswa. 4. Guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal tiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak terlahir dengan memiliki garis samar-samar. Sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pahami, bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar.
Peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat mengkonstruksi segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang ketiga, setiap anak memiliki karakter masing-masing. Saya meyakini bahwa setiap anak terlahir berbeda. Saya menyadari dengan keberagaman karakteristik anak yang ada, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya lebih variatif. Yang keempat, menuntut bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru haruslah peka dalam melakukan berbagai pendekatan kepada anak agar dapat menuntun minat bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakatnya pada suatu hal tertentu. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, dari pemaparan saya tadi didapatlah sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.